Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah, karena kita diberi kesempatan, diberi kemampuan, dan diberi kesehatan, kekuatan, bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan hakikat tentang kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita merenungi perjalanan hidup manusia, itu sebenarnya adalah bermula dari arwah dan kembali menjadi arwah. Dan dalam situasi seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, arwah ke arwah, itu kita juga harus bisa menyadari bahwa hadirnya kita ketika menjadi arwah itu adalah dalam keadaan bersih dan suci. Tentu saja dalam hal seperti ini Allah menghendaki kita pun nanti akan kembali ketika arwah kita sudah lepas dari jasad kita, juga kembali suci seperti arwah ketika mau hadir ke bumi ini. Oleh karena itu, marilah jangan kita sia-siakan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang diberikan oleh Allah SWT untuk mensucikan arwah kita nanti ketika akan kembali kepadanya. Hadirin yang saya muliakan dan juga para pemirsa yang berbahagia, arwah ketika datang ke bumi ini masuk dalam melalui janin yang ada dalam kandungan ibu, lahir ke bumi, tentu dalam keadaan suci dan keadaan yang bersih. Tapi perjalanan hidup manusia, karena sudah perpaduan antara arwah dan jasad, lahir dan batin, arwah dan fisik, jasmani, tentu kehidupan pun juga akan mengalami dualisme peristiwa. Kehidupan di dunia pun juga akan mengalami dua peristiwa yang mungkin bersifat antagonis. Ada malam, siang, ada pagi, sore, ada laki-laki, perempuan, baik buruk. Begitu juga perbuatan manusia pun juga ada dari dua persoalan yang antagonis nantinya. Ada yang bersih, yang memenuhi syariat tuntunan agama, dan juga ada yang buruk, yang bertentangan atau yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup yang seperti itu, agar manusia bisa kembali ketika arwahnya kembali seperti dalam keadaan suci bersih seperti ketika kehadirannya, maka meskipun dalam proses kehidupan di dunia ini manusia mengalami dua peristiwa yang antagonis tadi itu, ada kebaikan, ada kejelekan, atau barangkali banyak jeleknya ketimbang baiknya, atau orang-orang tertentu baiknya lebih baik daripada jeleknya. Tapi di sini kita mau sadari, ya, meskipun perjalanan hidup manusia seperti itu, pasang surut seperti itu, tapi Allah masih menunjukkan rasa sayangnya, menunjukkan rahmatnya kepada kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis qudsi itu, bahwa rahmat Allah itu lebih besar ketimbang murkanya. Dan ini pun juga ditunjukkan oleh beliau.
Meskipun manusia itu ketika dalam kehidupan di dunia, ya, ketika kehidupan di dalam uh, kehidupan yang dihadapi dengan fisiknya, dengan jasadnya itu ada dinamika, mungkin lebih banyak jeleknya ketimbang buruknya, tapi tetap diberi kesempatan oleh Allah. Allah memberikan peluang bagaimana untuk mensucikan agar ketika kembali roh kembali kepadanya itu juga dalam keadaan suci. Oleh karena itu termasuk diantaranya adalah apa yang Allah berikan kepada kita di bulan yang suci, yang sangat mulia, di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita tahu, perjalanan hidup manusia dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Dan setiap tahun pun Allah memberikan banyak kesempatan untuk kita melipat gandakan pahala untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dalam 1 tahun, misalnya itu, ya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dilipat gandakan pahalanya melalui bulan-bulan yang haram itu. 4 misalnya, jadi ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi meskipun pada hari-hari tertentu kita melakukan banyak kesalahan, Allah memberikan kesempatan pada bulan-bulan haram. Kalau kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Allah agar kita bisa mensucikan ruh kita, ya, yang telah terkotori dalam berbagai tindakan-tindakan, mungkin kemaksiatan atau hal yang buruk yang tidak diridhoi, yang melanggar syariat agama misalnya seperti itu. Ya. Dan itu diberikan kesempatan agar manusia pada bulan-bulan yang haram itu akan dilipat gandakan. Tapi juga ada ancaman, ya, yang bermaksiat pun juga akan dilipat gandakan dosanya. Ini sekedar mengingatkan agar kita menjauhi larangan-larangan itu, sehingga supaya lebih banyak meningkatkan amal-amal kebaikan untuk memperoleh suatu pahala yang lebih besar ketimbang dosa-dosa yang kita perbuat. Ya. Tapi Ramadan itu justru yang sangat sempurna. Ketika di bulan-bulan biasa orang beribadah 1 kali, mungkin hanya balasan 1 kali, di bulan yang haram beribadah dilipat gandakan ya, beberapa kali. Tapi dosa pun juga dilipat gandakan, kalau bermaksiat dilipat gandakan dosanya, itu di bulan-bulan haram. Tapi Ramadan ini unik ya, dan sangat istimewa. Ya, inilah bukti cintanya Allah kepada umatnya, kepada kita sebagai manusia, umat Islam itu. Apa bukti kecintaan Allah kepada kita? Yaitu di bulan Ramadan diberi keistimewaan. Ya. Yang pertama adalah disebutkan beberapa riwayat bahwa melakukan amal perbuatan kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Minimal 10 kali dan bisa sampai 700 kali atau tak terhingga. Itu amal-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Itu tidak disinggung bagaimana dengan bermaksiat, ya, berdosa. Yang disinggung adalah amal-amal perbuatan yang baik. Sehingga bandingannya, misalnya ini secara matematika saja, secara matematika. Kalau kita melakukan mendirikan salat sunat misalnya 2 rakaat di hari-hari biasa dengan di bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, itu sekali sholat sunat serendah-rendahnya akan diberikan pahala 10 kali seperti kalau kita melakukan sholat sunat di hari-hari yang lain. Ini serendah-rendahnya 10 kali. Ini kan luar biasa. Apalagi kalau kita khusus sampai 700 kali atau bahkan tak terhingga. Itu baru amal-amalan ibadah. Kata Allah, khusus kecuali puasa, ya, itu tidak ada hitungannya. Karena apa? Yang yang memberikan pahala itu langsung Allah Subhanahu Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana Allah menyayangi kita agar kita nanti ketika kembali dalam keadaan bersih. Oleh karena itu jangan sia-siakan, ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga, yang sangat mulia ini, berpuasa di bulan Ramadan
dengan apa yang pahalanya begitu. Ada gambaran riwayat misalnya ini, gambaran riwayat ini. Hal puasa lah, ini puasa itu. Ada pendapat umum yang mengatakan bahwa puasa sunnah sehari di bulan haram, di bulan haram itu kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Puasa sunnah sehari di bulan haram itu sama dengan 30 hari puasa di bulan-bulan biasa. Ini sekali di bulan, pahalanya kan berarti kan sangat luar biasa. Tapi yang lebih istimewa lagi di bulan Ramadan. 1 hari puasa di bulan Ramadan sama dengan 30 hari puasa di bulan haram. Ini matematika ya, matematika. Berarti kalau begitu 1 hari puasa di bulan Ramadan sama dengan 900 kali puasa di hari-hari biasa. Itu baru lipat gandanya perbuatannya, belum pahalanya. Makanya saking begitu tingginya, maka pahalanya pun langsung Allah sendiri yang memberikan. Ini keistimewaan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya, yang tidak bisa ditandingi apapun, ya, amal-amal apapun, ya, karena langsung dari Allah SWT. Mengapa Allah sendiri yang memberikan pahala apa itu puasa itu? Padahal amal-amalnya misalnya sholat dan sebagainya itu kan juga diberi pahala oleh Allah, tapi kan melalui malaikat dan sebagainya. Tapi kenapa puasa kok Allah sendiri yang yang memberikan pahala, ya, tidak melalui perantaraan malaikat? Ya bisa kita maklumi, pahami. Pertama, orang berpuasa itu jauh dari riya, ya, jauh dari riya. Ya. Lain dengan sholat, bisa dilihat gerak-geriknya. Orang bersedekah bisa dilihat, bisa ditunjukkan kepada orang lain. Mungkin unsur riyanya ada di situ, tapi kalau puasa sulit riyanya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa membedakan mana secara lahiriah ini, secara lahiriah ini. Tidak bisa dibedakan orang yang puasa dan tidak. Ya. Orang karena tampilannya sama, sehingga riyanya itu sangat jauh lah kalau dari puasa itu. Puasa itu menjauhkan dari riya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada bedanya orang yang puasa dan tidak itu secara lahiriah. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, orang puasa itu jelas orang beriman. Imannya pasti ada. Tidak ada puasa Ramadan untuk yang lain, tidak ada. Lain puasa sunat mungkin masani itu masih ada begitu. Tapi kalau Ramadan tidak. Karena itu berarti menjalankan perintah. Ini menunjukkan orang yang beriman. Itu makanya puasa itu khusus Ramadan itu. Oleh karena ada satu riwayat yang mengatakan bahwa kalau kita meninggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan, ya, meskipun kita harus mengganti misalnya itu. Kalau kita meninggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan sengaja, ya, tanpa udzur syara, ya, dengan sengaja ya tanpa udzur syara, ya. Walaupun itu diganti seumur hidup kita puasa, tidak bisa menandingi pahala puasa yang kita tinggalkan itu. Ini kan makanya kesempatannya seperti ini jangan sampai disia-siakan. Marilah kita ya, jangan sampai kita meninggalkan amalan puasa Ramadan itu dengan sengaja, ya, tanpa adanya udzur syara, ya. Kalau udzur syara itu ya wajar-wajar saja karena sakit, karena bepergian itu memang ada udzur syara. Tapi kalau disengaja itu jangan sampai lah, ya, jangan sampai. Karena apa? Kesempatan yang sangat berharga ini Allah menggelontorkan beberapa pahala-pahala kepada kita yang dilipat gandakan segala amal perbuatannya di bulan yang hanya ada di bulan Ramadan ini. Makanya jangan sampai disia-siakan. Makanya ada ulama yang mengatakan, menggambarkan Ramadan ini sebagai bulannya obral ganjaran. Allah obral ganjaran, ya. Ya, jadi pahala yang dilipat gandakan, ya. Tidak disebutkan bagaimana orang bermaksiat, tidak disebutkan, tapi melakukan kebaikan dilipat gandakan. Minimal itu 10 kali, ya, minimal 10 kali. Ya. Nah, jadi bisa sampai 700 bahkan sampai tak terhingga kalau tingkat keikhlasan itu. Oleh karena itu kesempatan yang sangat berharga ini saya mengajak kepada semuanya, ya termasuk juga pada diri saya sendiri, ya. Marilah kita sangat perhatikan rasa sayang Allah, ya, yang pada kesempatan di bulan Ramadan ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita, ya. Mengapa diberi
obral ganjaran, digelontorkan pahala-pahala yang berlipat-lipat ini adalah memang karena sayangnya Allah, supaya nanti ketika kita arwah kita kembali dalam keadaan suci seperti ketika arwah kita datang ke bumi ini. Inilah yang hakikat kehidupan itu. Jadi adanya bulan Haram, adanya Ramadan ini semata-mata menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita agar kita kembali kelak itu dalam keadaan selamat. Dan tentu saja hanya Ramadan, hanya puasa Ramadan yang pahalanya berbeda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain itu disebutkan pahalanya adalah, balasannya adalah surga. Tetapi kalau puasa Ramadan itu lain. Puasa Ramadan itu balasnya adalah berjumpa dengan Allah kelak di hari kemudian. Ini hanya Ramadan yang ada. Dan yang kedua, pahala Ramadan itu pahala yang luar biasa. Pahala puasa Ramadan luar biasa. Kalau amal-amalan yang lain, amal-amalan yang lain, pahalanya itu bisa digunakan sebagai kafarat atau bayar, mengijoli. Kalau kita mendolimi seseorang, mendolimi seseorang dan orang itu merasa tersakiti, merasa terdolimi, dan dia tidak memaafkan apa yang kita lakukan itu, maka bisa jadi pahala kita, amal-amalan kita itu diberikan kepada orang yang kita dolimi itu. Ini yang dikatakan nanti orang yang bangkrut itu seperti itu, karena mendolimi tidak meminta maaf, kemudian orang yang didolimi merasa sakit dan tidak terima, maka bisa amal kita yang akan diambil untuk mereka, ngijoli. Tapi kecuali amal puasa Ramadan tidak bisa digunakan untuk kafarat, tidak bisa ngijoli. Ini langsung dari Allah. Ini kesempatan ini makanya jangan sampai, makanya eman-emani, tabungan puasa Ramadan itu tidak akan hilang, pasti dicelengkan, disimpan oleh Allah sendiri. Tapi kalau amalnya lain bisa diganti, bisa untuk mengganti, bisa hilang untuk mengganti orang yang kita dolimi. Tapi Ramadan tidak bisa. Makanya eman-eman dalam kondisi seperti itu. Seelek-elek kita nek gelem puasa Ramadan kan temenan itu jadi tabungan, jangan selamete gitu, gampangnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menghimbau dan juga berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada Anda semuanya pada kesempatan bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, Allah menunjukkan rahmat dan kasih sayang itu jangan kita sia-siakan. Marilah kita manfaatkan dengan sekuat tenaga apapun. Kalau tidak ada unsur syarat, jangan sampai meninggalkan amalan puasa di bulan Ramadan ini. Dan juga kita menabung beberapa amal-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, karena amal-amal itu akan dilipat gandakan berkali-kali, minimal 10 kali, minimal 10 kali, sampai 700 kali, bahkan sampai tak terhingga. Itulah kita, jangan kita sia-siakan kesempatan seperti itu, sehingga mudah-mudahan ketika arwah kita kembali kepadanya itu, kembali seperti suci, bersih, sebagaimana ketika kehadiran arwah kita ke bumi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.